Memang kemarin itu kan kondisinya tidak ideal ya. Saya yang harusnya cuma mendampingi suami, kemudian karena kejadian tanggal 12 Oktober itu, dan saya melihat langsung bagaimana akibat dari buruknya suatu pelayanan kesehatan di sebuah daerah. Ya saya percaya, saya tahu bahwa takdir itu milik Tuhan ya. Tapi saya merasa apa yang terjadi kepada mendiang suami saya itu harusnya bisa dilakukan pertolongan pertama yang lebih maksimal. Bahwa kemudian takdirnya seperti itu, memang itu takdir dari Tuhan. Dan saya sendiri juga merasakan 24 jam saya terbakar dari lutut sampai kaki, level 2B, dan nggak ada painkiller di sana. Dan saking sakitnya sampai saya pun pingsan bangun. Ada juga staf saya yang robek di bagian belakang, robek-robek, dan dia harus dijahit tanpa obat bius dengan tali senar. Saya melihat itu, saya menyaksikan itu, ditambah dengan sebelumnya juga saya sudah jalan 12 hari keliling di pulau-pulau melihat bagaimana mereka tidak ada rumah sakit, sehingga terutama di Pulau Obi ketika mereka sakit, mau sesar, mau bedah, mereka tuh harus naik speed 8-17 juta, hanya biaya speednya saja. Kalau enggak ya mati gitu. Dan banyak sekali ketimpangan sosial yang saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Karena itu pada saat bertanya apakah saya mau melanjutkan perjuangan ini, itu yang motivasi saya. Saya mau memastikan bahwa apa yang terjadi terhadap mendiang suami saya Benny Laos, yang terjadi kepada saya dan terjadi kepada masyarakat yang saya lihat langsung, yang terjadi juga kepada suami saya sebelumnya, kayak mau sekolah nggak ada duit, mau sakit nggak bisa berobat di masa lalu, itu tidak terjadi lagi buat rakyat Maluku Utara. Itu yang motivasi saya setiap hari ketika saya nggak bisa jalan, saya bahkan nggak bisa ke toilet sendiri, harus dibantu, perihnya operasi 4 kali, capek, sedih, fisik, hati, semuanya capek. Tapi saya merasa Tuhan kasih saya kesempatan untuk selamat kemarin. Saya bersyukur masih ada salah satu dari kami untuk menjaga ketiga anak kami. Dan saya merasa Tuhan izinkan saya merasakan apa yang dirasakan rakyat selama ini, untuk saya ingat bahwa jika perjuangan ini berhasil, saya paling nggak bisa memastikan mereka tidak merasakan yang saya rasakan lagi, bahwa akan ada pelayanan kesehatan yang layak, yang terjangkau, yang gratis di Maluku Utara. Begitupun dengan pendidikan dan infrastruktur yang layak, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa hidup secara layak, secara bermartabat, sehat, cerdas, dan bahagia.